Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai lagi ya. Saya akan menjelaskan mengenai aspek psikososial. Di sini saya Bu Tania dari Prodi Keperawatan ya, Universitas Harapan Bangsa. Saya akan menjelaskan mengenai aspek psikososial dalam perawatan paliatif. Oke, kalau kemarin kita sudah belajar cara berkomunikasi terhadap pasien dengan gangguan penyakit kronis dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari tentang pentingnya aspek psikososial terhadap pasien yang mengalami penyakit-penyakit terminal, penyakit kronis, dan penyakit yang mengancam kematiannya, mengancam kehidupannya ya. Oke, sebenarnya masalah psikososial itu bisa muncul 50% asalnya dari pasien, 30% sisanya adalah dari pasangannya, dan 25% harusnya dari keluarga lainnya. Jadi faktor terbesar sebenarnya adalah justru dari diri pasien tersebut sendiri ya. Ini perlu digarisbawahi. Kenapa? Karena psikologis dari dalam dirinya itu yang mendukung proses penyembuhannya. Jadi kadang kan kita berasumsi bahwa ada faktor-faktor psikologis yang bisa menyebabkan kondisi fisiknya menjadi drop dan lain sebagainya. Nah ini kenapa faktor dari dalam pasien itu menyebabkan 50% terbesar masalah psikososial tersebut. Nah, sedangkan masalah sosial pada pasien dengan penyakit-penyakit terminal ataupun penyakit dengan harapan hidup yang rendah tadi, harapan hidup yang tipis tadi, ini biasanya berkaitan dengan kebutuhan finansial, di mana misalnya dia sudah karena penyakitnya dan harus menjalani pengobatan yang dalam kurun waktu yang lama, kemudian durasinya panjang, kemudian harus rutin dan lain sebagainya, dia terpaksa harus kehilangan pekerjaan atau paling tidak bukan kehilangan ya, berhenti sementara dari pekerjaannya untuk bisa fokus pada proses pengobatannya. Nah ini bisa mengakibatkan keluhan dalam bidang finansialnya, atau kalau tidak karena pendapatannya yang menurun tadi, berarti karena kebutuhan pengobatan yang meningkat sehingga menyebabkan kondisi finansialnya berubah. Nah, kehilangan kesempatan mengadakan relationship ini, kehilangan kesempatan mengadakan hubungan baik dengan rekannya, ini juga bisa mempengaruhi kondisi sosialnya. Jadi misalnya karena kondisi sakit, pasien tersebut menjadi tidak bisa intens lagi untuk berhubungan atau menjalin pertemanan ataupun berhubungan sosial tadi dengan rekan kerja maupun teman-teman yang biasanya bisa dilibatkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika kondisi tidak sakit. Nah, ini adalah masalah-masalah sosial yang biasanya akan terjadi pada pasien yang mengalami kondisi kronis tadi, penyakit kronis. Nah, belum lagi misalnya karena kondisi penyakitnya yang menurun tadi, kondisi kesehatannya yang menurun, dan proses pengobatan yang tidak sebentar ini menyebabkan pasien merasa terkucilkan. Nah, pengucilan ini dapat terjadi melalui dua cara. Yang pertama, akan muncul keluhan-keluhan atau kesulitan pengobatan dan kehilangan energi. Nah, akibat dari keluhan yang dia rasakan, kesulitan pengobatan dan kehilangan energi tadi, ini bisa menyebabkan penderita akhirnya menarik diri dari kontak sosial karena sudah tidak bisa lagi mengikuti ritme dari teman-temannya yang masih sehat dan bugar, dan kondisi dirinya muncul beberapa keluhan serta misalnya proses pengobatan yang tadi harus membutuhkan fase istirahat, pemulihan dan lain sebagainya, dia jadi mengalami sebenarnya bukan antisosial ya, tapi menarik diri dari kontak sosial. Kemudian bisa juga kondisi tersebut menyebabkan dia bisa dihindari, sebenarnya sih tidak dihindari, tapi memberi kesempatan bagi pasien tersebut untuk fokus kepada pengobatannya, sehingga teman-temannya ini untuk memilih untuk tidak mengikut sertakan pasien tersebut dalam kehidupan sosial yang biasa terjadi
selama sebelum sakit. Jadi pasien rasa terkucil itu karena proses menarik diri dari kontak sosial ataupun merasa ditinggal oleh teman-teman atau keluarganya karena proses pengobatan yang membutuhkan konsentrasi tadi. Ini adalah beberapa hal yang bisa menyebabkan pasien merasa terkucilkan. Kunci penyembuhan dari pasien dengan kondisi kronis tadi ini sebenarnya adalah salah satu adalah koneksi sosial. Justru teman-teman support system dari lingkungannya itu menyumbangkan 50% proses ketenangan serta kondisi penurunan kecemasan sehingga pasien bisa lebih menikmati sakitnya, menikmati kondisi sakitnya dan bertahan. Jadi penting sebenarnya support sosial serta dukungan dari keluarga maupun lingkungannya terhadap proses penyembuhannya. Kondisi mental pasien menjadi stabil, ini akan menjadi kekuatan mental tersendiri atau memberikan semacam penguatan terhadap kondisi psikologis pasien. Nah, ada ilmuwan yang berpendapat bahwa interaksi sosial dengan lingkungan ini nyatanya mampu menghambat pertumbuhan sel kanker. Jadi justru pasien penyintas kanker ini harusnya dia dilibatkan dalam peran sosial yang lebih bermakna. Banyak sekali penyintas kanker ini yang justru memaknai hidupnya ini dengan lebih baik lagi setelah membaca penelitian ini. Jadi dia sudah mulai lagi berinteraksi sosial dengan baik, membuka lagi akses-akses koneksi sosialnya, sehingga rasa untuk merasa dibutuhkan ataupun bisa memberikan kontribusi terhadap kehidupan orang lain ini bisa meningkatkan quality of life dalam hidupnya, kualitas hidupnya. Nah, dalam kondisi tertentu, pasien dengan kecacatan fisik ini bisa membuat batasan tersendiri dia berinteraksi dengan pasien di sekitarnya, orang-orang di sekitarnya, karena kondisi handicap ya, keterbatasan, kelemahan dan lain sebagainya ini bisa membuat dia merasa berbeda ataupun merasa tidak sama dengan pasien pada umumnya, dengan pada orang pada umumnya. Nah, masalah psikologis yang sering dialami pada pasien dengan penyakit kronis itu yang pertama sudah pernah saya ceritakan dahulu ya, dia akan sama mengalami yang namanya penolakan atau ketika dia mendengar kronis bahwa menderita suatu penyakit yang langka, penyakit yang belum ditemukan obatnya, penyakit yang membuat harapan hidupnya itu menjadi rendah dan lain sebagainya, pasti respon pertama yang dialami adalah penyangkalan atau denial. Kemudian respon yang kedua dia akan menjadi marah, mengatakan kenapa harus saya dan lain sebagainya, marah pada kondisi dan keadaan yang membuatnya seperti ini. Kemudian muncul gangguan kecemasan, depresi, gangguan kognitif, mudah lupa, tidak bisa fokus pada satu perhatian dan lain sebagainya. Kemudian bisa muncul masalah seksual, menjadi libidonya menurun, masalah hubungan dengan keluarganya juga menurun, dan akhirnya merasa berduka cita ataupun berkabung. Nah, tahapan reaksi psikologis saat mengetahui diagnosis tadi menurut Kübler-Ross ini dibedakan menjadi fase denial atau penyangkalan, marah, anger, tawar-menawar atau bargaining, penyesuaian, depresi, dan acceptance atau menerima. Dan semuanya ini sebenarnya sudah saya jelaskan ketika saya membahas materi tentang cara berkomunikasi pada pasien palliative care sebelumnya. Nah, tahap shock atau penyangkalan ini biasanya akan muncul pernyataan misalnya, kenapa harus saya? Nah, karena tidak semua pasien itu siap untuk mati. Bahkan sekitar 70% pasien yang mengalami gangguan penyakit kronis atau kanker atau penyakit yang mengancam jiwa lainnya itu justru mengalami 70% ketakutan. Jadi ketakutan akan kehilangan masa depan, ketakutan akan kematian, ketakutan bahwa hidupnya menjadi tidak berarti lagi dan lain sebagainya. Belum lagi tahapan ketika dia harus breaking bad news. Ketika petugas kesehatan itu menyampaikan berita buruk tadi pada situasi yang tidak tepat. Pada saat kondisi di mana dia
belum siap, dan lain sebagainya. Hal inilah yang bisa menyebabkan pasien mengalami shock dan penyangkalan. Belum lagi misalnya pasien merasa masih dalam fase produktif, dia lagi di puncak karirnya atau di puncak kejayaannya atau di puncak umur produktifnya, kemudian divonis dia mengalami suatu penyakit yang mengancam jiwa. Ini bisa menyebabkan reaksi shock. Nah, usaha jilid tua ini agar tidak menyakitkan, maka perlu pendekatan psikologis yang tepat. Bahaya jika kondisi ini diberikan pada saat tidak tepat. Ini akan membutuhkan waktu dan pasien menjauh dari fakta yang sebenarnya. Nah, itu ketika pasien mengalami fase denial atau penolakan, penyangkalan. Nah, setelah fase denial, pasien akan masuk dalam fase marah atau anger. Kenapa marah? Karena biasanya hal ini terjadi karena pasien merasa kecewa bahwa proses kehidupannya tidak berjalan sesuai dengan keinginannya. Nah, ini bahaya karena proyeksi emosi bisa muncul ke orang lain ataupun orang-orang yang merawatnya saat itu. Kalau proyeksi ke dirinya, hal itu dilemparkan pada dirinya bisa jadi self-destructive, merusak dirinya sendiri, menjadi ingin bunuh diri, menyakiti dirinya sendiri. Kalau proyeksi emosi ke orang lain, dia bisa marah kepada orang yang sedang merawatnya, tidak mau melanjutkan proses pengobatan, menganggap petugas kesehatan tidak becus, dan lain sebagainya. Ini adalah sebenarnya reaksi marah yang dia proyeksikan kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau sebagai petugas kesehatan, dia harusnya lebih bisa memahami itu, ya. Tahap tawar-menawar atau bargaining ini bisa muncul ya, karena adanya konflik dari dirinya sendiri bahwa ini betulan atau hanya mimpi. Ini betulan terjadi terhadap saya atau bahkan hanya sebuah mimpi. Nah, ini sebetulnya mulai terlihat. Dia mulai melihat realita yang ada, kenyataannya seperti apa. Bahwa ini adalah sebuah mimpi. Dan ini adalah suatu hal yang harus dialami. Nah, ini akan menjadi suatu kondisi yang membahayakan jika pada kepribadian yang kurang matang dan kurang mempunyai tingkat spiritual yang cukup gitu ya. Jadi ini akan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa dari anger ke bargaining. Nah, ini akan dimentahkan dengan harapan yang palsu, false hope, harapan yang palsu. Jika dia mempunyai harapan yang diberikan harapan palsu oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi karena mungkin orang-orang di sekitarnya itu tidak tega untuk memberitahu kondisi yang sebenarnya, jadi malah justru mendapatkan false hope atau harapan palsu. Tenang saja, nanti kamu sembuh. Ini kita berusaha. Dalam kondisi seperti ini kita harus realistis bahwa penyakit ini memang penyakit yang tidak mudah untuk disembuhkan. Kita harus berusaha dengan kuat. Kemudian segala usaha mungkin akan dikerahkan, waktu dan biaya akan dikeluarkan. Nah, hal-hal ini yang bisa membuat pasien itu bisa berkuat untuk bertahan. Bukan diberikan harapan yang sebenarnya tidak mungkin. Kamu akan sembuh, penyakit ini hanya penyakit ringan, dan lain sebagainya. Memberikan harapan sementara untuk senang, membahagiakan itu akan berefek panjang pada kehidupan selanjutnya. Nah, pada tahap depresi ini akan muncul loss of love object. Jadi kenapa saya akan kehilangan cinta seperti itu ya? Terjadi jika pasien tersebut sadar akan kondisinya. Dia harus mengantisipasi hal-hal negatif, metastase ke otak, bahwa ada penyakit yang metastase ke otak. Hati-hati, bila fisiknya lemah, diam dan apatis, ini mengindikasikan suatu kondisi bahwa kematiannya itu tidak akan lama lagi. Tapi ini kembali lagi, ini adalah perkiraan medis. Nah, semakin pasiennya merasa depresi dan menarik diri, nah ini akan justru menyebabkan dia sulit untuk bertahan dalam kondisi ini. Nah, depresi, psych, acute, sleep, interest, guilty, emotion, concentration. Jadi depresi ini merupakan sinyalemen yang bisa mengganggu tidurnya, merasa bersalah, kekurangan minat, dan menjadi tidak konsentrasi terhadap suatu hal dan membuat
emosionalnya menjadi labil. Nah, jadi ini akan berimbas pada suatu hal yang appetite itu apa ya? Satu hal yang labil gitu ya. Kemudian gangguan psikomotor dan suicide. Suicide itu apa ya? Keinginan untuk bunuh diri gitu ya. Jadi merasa loss of hope, apa ya? Kehilangan harapan, apa ya? Tadi perasaan-perasaan tidak menentu karena kondisi labil emosionalnya menjadi labil, guilty, merasa bersalah tadi ini bisa menyebabkan suatu kondisi di mana dia ingin mengakhiri hidupnya atau menjadi tidak stabil tadi emosinya. Gangguan-gangguan psikomotor yang lain jadi ya gangguan tidur, merasa mudah cemas, nah diperdebat-debat dan lain sebagainya. Nah, tahap yang selanjutnya selain bargaining itu adalah tahap pasrah. Pasrah ini bukan berarti putus asa ya. Pasrah di sini adalah menerima kenyataan dan memanfaatkan sisa hidupnya. Banyak hal yang bisa dilakukan dalam kondisi ini. Misalnya dia lebih mengaktifkan energi yang lain dan untuk bisa fokus kepada karirnya, misalnya bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab, ya, bisa membuat pesan dan wasiat untuk nanti yang ditinggalkan, bisa untuk meningkatkan kualitas ibadah. Nah, ini sebenarnya yang paling pilihan terpenting itu adalah ini, meningkatkan kualitas ibadah. Menyelesaikan tugas dan tanggung jawab ini penting, tetapi bukanlah yang terpenting. Justru jauh lebih penting untuk menyiapkan kehidupan di fase berikutnya. Karena sebenarnya dia sudah diberikan waktu yang dia sudah tahu bahwa waktunya tinggal tidak lama lagi misalnya. Dia punya waktu untuk mempersiapkan dirinya sendiri. Ini meningkatkan kualitas ibadah sebenarnya. Ini pilihan yang terbaik, tapi jarang yang mau seperti itu ya. Hati-hati dengan kondisi fisik yang kelihatannya membaik, tapi sebenarnya itu adalah false atau menipu tadi. Jadi kondisi yang membaik itu belum tentu mengindikasikan dia sembuh dari penyakitnya. Kadang itu adalah kondisi perbaikan sementara nanti akan terjadi penurunan yang lebih tajam lagi. Ini sering terjadi. Nah, makanya keluarga lingkungan juga harus pasrah menerima ini, selain pasiennya sendiri harus menerima kondisinya. Nah, ada beberapa hal dari sini sudah paham ya bahwa pasien-pasien penyakit kronis ini mempunyai satu fase di mana dia itu membutuhkan satu rentang yang tidak sebentar, lama, dan satu fase itu harus dipahami oleh perawat sehingga dia bisa masuk dan berinteraksi dengan baik. Sehingga peran perawat itu kan tidak hanya cure ya, tidak hanya seperti dokter yang dia hanya cure, tapi care, biopsikososial, spiritual tadi. Nah, pada penyakit kronis, menderita penyakit kronis, dia harus belajar untuk hidup bersama dengan penyakitnya yang tidak dapat disembuhkan. Dia harus beradaptasi terhadap kondisi penyakitnya, berdamai dengan keadaan. Tidak mudah bukan? Karena terlalu banyak aspek medis tentang penyakitnya. Memang tidak mudah. Tetapi karena masalah sosial dan psikologis yang disebabkan terus-menerus ini justru menyebabkan dia merasa mengalami sakit yang berkepanjangan. Nah, hal tersebut bisa menyebabkan ledakan emosi. Jadi proses pengobatan yang tidak sebentar, yang lama itu bisa menyebabkan jadi tidak ada harapan, hubungan interpersonal terganggu, dan penurunan kualitas perawatan. Nah, ini terjadilah burnout atau kelelahan yang menyita emosinya, jadi perasaan yang tidak diharapkan, menjadi hubungan interpersonalnya terganggu, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana upaya pencegahan apa yang bisa dilakukan perawat dalam kondisi seperti ini? Yang pertama adalah mengedukasi dan merawatnya dengan adekuat, memberikan latihan-latihan bagaimana cara beradaptasi terhadap penyakitnya, meluangkan waktu untuk merefleksikan arti pekerjaannya, serta sedikit beristirahat dan mencurahkan hatinya, bercerita, sharing, butuh support system. Nah, di sini peran perawat adalah sebagai teman untuk memberikan support, memberikan waktu untuk pasien tersebut merefleksikan seberapa penting pekerjaan dalam hidupnya. Ya, tadi kembali ke fokus menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Ini
bisa dilakukan juga edukasi tentang penyakitnya dan training menguatkan quality of life-nya. Nah, itu tadi hal-hal yang mungkin bisa saya sampaikan pada aspek psikososial pasien yang mengalami penyakit kronis atau penyakit yang mempunyai harapan yang hidup yang kecil. Jadi peran perawat itu sangat sentral ya, di mana dia harus memberikan memberikan pendampingan pada kondisi-kondisi penyakit seperti itu, kemudian memberikan dukungan serta support system supaya pasien mampu menjalani sisa hidupnya ini untuk lebih bermakna lagi. Nah, itu seperti itu hal-hal yang bisa saya sampaikan dalam perawatan paliatif ini, death and dying ini. Jadi tugas kita kalau berada di sebuah ruangan yang di situ banyak penyakit kronis, peran perawat sebagai paliatif care tadi itu penting ditonjolkan. Kita harus menguatkan sisa hidup pasien, memberikan kebermaknaan bahwa dia dibutuhkan, tidak justru malah menakut-nakuti, kemudian dia pasien menjadi hilang harapan dan lain sebagainya. Tapi tidak juga memberikan harapan palsu ya. Tidak hanya alamat palsu ya, ada harapan palsu juga. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.